Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Fajarianti Junior, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 Angkatan 5 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang refleksi nilai-nilai bela negara. Dan tokoh yang akan saya bahas adalah seseorang yang terkenal dengan perjuangannya dalam emansipasi wanita. Siapa ya kira-kira? Ya, tokoh tersebut adalah Raden Ajeng Kartini, atau yang mempunyai nama lain yaitu Raden Ayu Kartini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan putri tertua dari keturunan Ningrat Jawa atau yang disebut dengan Priai. Ayahnya seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat. Dan ibunya adalah putri dari seorang guru agama Jepara bernama M.A. Ngasirah. Kartini wafat di Rembang pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Selanjutnya, mari kita bahas perjalanan hidup dan perjuangan Kartini. Kartini pernah bersekolah di Europis Legere School atau ILC sampai umur 12 tahun. ILC sendiri merupakan sekolah bergengsi pada zaman kolonial Hindia Belanda. Sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, atau pribumi dari tokoh terkemuka. Pertanyaan di sini adalah, kenapa Kartini hanya bersekolah sampai umur 12 tahun? Jawabannya, dikarenakan menurut tradisi Jawa, perempuan harus tinggal di rumah sejak usia 12 tahun sampai mereka menikah. Karena sebelumnya Kartini pernah bersekolah di ILC, Kartini dapat berbahasa Belanda. Beliau menulis surat kepada teman-teman korespondens yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik dengan kemajuan wanita di sana. Dan timbul keinginannya untuk memajukan wanita pribumi, karena di mata Kartini, wanita pribumi saat itu pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca dan beberapa kali menuliskan tulisannya dan dimuat di De Hollandsche Lelie. Perhatian Kartini tidak hanya semata-mata pada emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Kartini ingin wanita Indonesia mampu menentukan pilihan hidupnya, tidak harus mengikuti paksaan dari orang tua, dan dapat bersekolah setinggi-tingginya. Kartini ingin melanjutkan pendidikannya karena ingin mendapatkan hak yang sederajat dengan pria dalam hal pendidikan. Namun, keinginannya pupus dikarenakan harus menikah dengan KRM Adipati Arya Singgi Joyo Adiningrat pada tahun 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan beliau diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang oleh suaminya. Dari pernikahannya tersebut, Kartini dikaruniai seorang anak bernama Sesalit Joyo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. Tetapi beberapa hari kemudian, pada tanggal 17 September 1904, Kartini wafat dan dikebumikan di Desa Bulu, Rembang.
Pada tahun 1912 didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis, sebagai suatu penghargaan atas kegigihan Kartini semasa hidupnya untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama untuk kaum perempuan. Selain itu, surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Amjen Pane pada tahun 1922 dengan judul Habis gelap terbitlah terang. Salah satu kutipan pada surat-surat Kartini yaitu, tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus terang. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, pada setiap tanggal 21 April dirayakan sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa beliau. Berikut merupakan keteladanan Kartini yang dapat kita terapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai PNS, yaitu yang pertama, pantang menyerah. Kedua, hormat pada orang tua. Ketiga, memiliki banyak teman. Keempat, menjadi seorang yang pemberani dan optimis. Kelima, menjadi pribadi yang sederhana. Keenam, benar membaca dan menulis. Ketujuh, berani membangun mimpi. Dan yang kedelapan, berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.